ya langkahnya. Setelah tanda mati, pompanya mati, harus kita periksa pH dulu. Alat ukurnya ini pH meter. pH meter ini digital, ada lampunya, bisa dipakai berulang-ulang. Baterainya ada di belakang. Di sini baterainya. Baterainya ada di sini. Ya, dapat baterai cadangan juga di sini. Baterai cadangannya. Kemudian on off-nya manual. Ada di bagian atas on off-nya, ya. Hati-hati jangan sampai ketika buka kabelnya copot. Masalah coplos cross. Ini posisinya on off-nya ada di atas. Angka ini akan jalan terus kecuali dicelupkan karena sensornya belum membaca. Kemudian ini tutupnya bagian bawah, batas nyelupkannya sampai batas tutup ini, jangan sampai ke atas karena ini elektronik. Nah, kemudian kita celupkan sampai angkanya berhenti atau diam atau geraknya tapi pelan. Ini pH pakai air apa ini Pak? Air tandon. Air tandon PDAM. Iya. Air PDAM pH-nya ini 8,2 ya. 8,2. Tanaman atau pupuk itu supaya 8,2 ada titiknya. 8,1 ini ya. Ini ya. Nah, pupuk atau unsur hara bisa diserap oleh tanaman itu pada pH tertentu. pH yang diminta itu 5,5 sampai 6,5. Sehingga ini harus diturunkan. Cara menurunkannya berarti ini kan 7 ke atas basah. pH 7 ke atas kan ngomongnya kita basah, berarti harus kita kasih zat asam. Zat asam yang kita pakai yang paling mudah itu asam sulfat. Ini asam sulfat. Asam sulfat ini air aki tutup merah, akisir. Beli akisir 1 botol kayak gini, sediakan botol kosong bagi 2, ditambah air, diencerkan supaya tidak terlalu keras. Ini air keras loh, tapi tidak, ini sudah kita encerkan. Air aki atau Air aki tutup merah, akisir. oh yang sih. Yang sir itu asam sulfat H2SO4. Nah, ini diberikan ke tandon kisaran 2 tutup atau 3 tutup. 1 karena pH-nya tadi kan 8 ya, mau kita jadikan 5,5. Kemudian kita aduk. Pengadukan usahakan harus rata. Iya. Supaya hasil ukurnya valid, bukan pH palsu. Kalau ngaduknya tidak rata, Mintanya 5,5. 5,5 sampai 6,5. Berarti paling aman ngambil 6 ya. Ya, ambil 6. Ini masih 6,5, 6,4, 6,3, 6,2. Ini sudah masuk ini. Dari pH 8 kita kasih 3 tutup, tadi pH-nya sekarang jadi 6. Sudah pelan geraknya ya. Berarti 6 ini sudah selesai. Kalau misalkan ngasihnya terlalu banyak, sudah diaduk kan? Aduk ya. Kalau misalkan ngasihnya terlalu banyak, pH-nya di bawah 5,5. Asam. Gimana caranya? Itu Naikkan lagi. Naikkannya dengan apa? Nah itu nggak tahu. Kalau punya zat basah, KUH. Kalau nggak ada, tambahkan air saja ke sini. Karena airnya kan pH-nya 8. Sehingga pH-nya akan naik sendiri. Tapi ingat, kalau nambah air otomatis ppm juga akan berubah. Nah, pH sudah kita setting. Setelah digunakan alat ini, usahakan matikan, kemudian dicelupkan ke air biasa. Nanti terakhir kita dicuci, anggap cuci, karena ini sensornya takutnya nyimpen. Ini kan sensor semua ini, bagian bawah. Kemudian kita periksa yang TDS-nya. Nah, TDS ini on off-nya ini digital juga ya. On off-nya ada di sini. Ada 4 satuan di sini. Ini untuk mencet satuannya di sini ppm derajat Celcius untuk suhunya bagian bawah. Kalau kita pencet lagi berubah satuannya EC Celcius. Satuan suhunya masih derajat Celcius. Kita pencet lagi ppm satuan suhunya Fahrenheit. Kita pencet lagi EC satuan Fahrenheit suhunya. Yang paling sering digunakan itu adalah ppm derajat Celcius. ppm derajat Celcius. Nah, ini angkanya akan 0.
Kalau tadi pH itu gerak terus kecuali dicelupkan. 290 berapa? 29 derajat Celcius suhunya. Oh, itu suhu. Ya. Karena ini tadi di dalam terus kan. Nah, ini 30 sekarang berubah kan suhunya. Nah, ini sensornya ada di bagian bawah. Kemudian ke atasnya juga elektronik. Masukannya juga tidak boleh lebih dari tutup. Ini kita periksa. Ini air baku, belum kita kasih pupuk. Ya, air bakunya sudah mengandung 260 ppm. Ya, sedangkan betul 1000. 260 ppm dulu, itu dulu yang jadi patokan. Belum kita kasih pupuk, air bakunya sudah ada 260 ppm. Ya. Kemudian 260 ppm ini tidak kita ketahui unsurnya apa saja. Lah, ketika diangkat dia hilang angkanya. Ketika dicelupkan ada. Kalau nggak kelihatan gimana? Tekan hold ini untuk mengunci. Angkanya tetap akan ikut. Hold ini. Hilang lagi. Untuk mengunci tekan hold-nya. Hold. Nah, kemudian kita matikan. Kemudian kita tambahkan pupuk. Sebelum menambahkan, kita harus tahu dulu usia tanaman ini seperti apa, jenis tanamannya apa. Ini kebetulan jenisnya jenis rumpun oriental. Sawi, bayam, kangkung. Kalau sawi, bayam, kangkung oriental itu semainya maksimal 500, remajanya 800, dewasanya 1200. Karena ini jadi satu, remaja dan dewasa, kita ambil tengah di 1000. 1000 tadi miliknya ini saja, tidak termasuk air baku. Berarti kalau ditambah dengan air baku berarti 1200. Ya, 1260. Ya, 1260 terbacanya di sini nanti. Ya. Nah, gimana caranya? Yang penting penambahannya harus sama. Minta tolong gelas aqua. Aqua sama-sama. Yang penting penambahannya harus sama. Nah, penambahan harus sama itu kalau tidak punya alat ukur atau untuk patokan saja 5 mili A ditambah 5 mili B. Kalau air tandonnya 1 liter dicampurkan 5 mili A 5 mili B 10 total. itu sama dengan 1000 ppm. 1000 ppm. Ini tandonnya CB 60 liter. Tapi isi kisaran 50 liter. Kalau 1 liternya 5 mili berarti 5 kali 50 kan gitu, berarti 250. Ini 60 kisaran liter. 60 liter aslinya. Tapi kalau full Anggap 50. anggap 50 ya. Coba kita isi 250. Ini 260 mili biasanya ini. 260. Kita coba isi 1 gelas ya. Tidak sampai full. Ini boleh manapun duluan, tidak apa-apa. Yang penting jangan bareng. Setelah ngasih satu harus diaduk rata. Kita kasih sebatas atas ini ya. Ya. Kemudian kita aduk. Setelah tercampur rata, baik dari segi warna dan proses ngaduknya juga sudah sama. Mana tutupnya tadi? Jangan lupa ditutup karena kadang kesenggol rugi kita. Karena misalkan ini tumpah, ini juga harus dibuang, harus disamakan sisanya. Karena pakai A plus B. Iya, ini kan aslinya satu set, ada 13 unsur yang dibutuhkan tanaman ada di abemik ini. Kenapa kok disebutnya A dan B? Karena 13 tadi kalau dikumpulkan jadi satu dalam kondisi pekat, dia akan menggumpal, mengendap. Akhirnya tidak bisa diserap oleh tanaman. Ada beberapa unsur yang ketika bertemu dalam kondisi pekat, itu dia akan membentuk unsur lain. Contoh kalsium ketemu sulfat. Jadi kalsium sulfat kan seperti itu. Kalsium ketemu fosfat. Jadi dipisah jadi dua. Makanya ada 13 unsur dipisah jadi dua, namanya abemik. Apapun mereknya, tetap ada A dan B. Nah, setelah B kita masukkan, yang A juga kita masukkan, jangan lupa ditutup. Kemudian kita aduk rata lagi. Nah, besok nambahkannya seberapa? Ya tidak kita ketahui, tinggal dilihat alat ukurnya.
Kalau misalkan ppm-nya jadi 1600, gak usah nambah ini, tinggal nambah air saja. Airnya nggak perlu ganti berarti ya. Cuma Airnya nggak main perlu nambah ganti, ya. main Cuma nambah saja. main nambah ya. Biasanya ketika air ini surut, karena diuapkan oleh daun, nutrisinya belum termakan, ppm-nya jadi naik. Jadi 1600, 1800 gitu, tinggal nambah air. Kalau misalkan sayurnya sudah besar-besar, kemudian airnya susut, tapi ppm-nya malah juga ikut turun 800, berarti nambah air, nambah pupuk juga. Pokoknya minimal sehari sekali diperiksa, ppm-nya harus kisaran 1200. Ini masih 860, berarti masih kurang. Berarti masih kurang. Sudah masih tadi pH ini belum jangan diukur lagi. Kan masih di bawah 7 tadi. Itu sudah kasih Sudah campur, masuk, 6, dikasih aki 6,1 jadi oke. 6. Kan mintanya 5,5 sampai 6,5. Oh, oke. 6 Ini paling masih aman. 500 ya. Ya masih 800 ya, berarti pupuknya masih kurang. Coba kita tambahkan sedikit lagi. Berarti bukan 50 liter, mungkin 55 liter airnya kan ya. Ini kita kasih separuhnya, kisaran segini, sepertiga. Wakat ya. Harusnya 250 mili A dan B. Kalau ininya 50 liter, dia sudah 1000 ppm. Karena standarnya semua nutrisi hampir sama, 5A 5B itu adalah 1000 ppm. Jangan lupa dicuci juga sebelum ditambahkan, karena habis dipakai ini tadi, supaya tidak bercampur dalam kondisi pekat. Kalau remaja gimana? Kenapa kalau remaja kenapa? Kalau remaja sama dewasa kan kebutuhan ppm-nya beda. Hmm. Ada yang dari 500, 800 sama berapa? 1200. 1200 ya. Nek kelebihan jadinya apa, kekurangan jadi apa? Kalau kelebihan nanti pinggir daun itu terbakar, Kuning, coklat. coklat. Awalnya warnanya hijau tua, ya. Hijau tua dulu, baru pinggir daunnya, pinggir-pinggirnya sini kayak kebakar.